Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes. Hai. Selamat datang di Edukes, Education and Podcast bersama Departemen Kominfo. Saya Muhammad Fatana Hakim selaku MC yang akan menemani teman-teman dalam perbincangan kali ini. Nah, kalau ngomongin HMP Penjas, ada banyak hal yang bikin kalian penasaran, mulai dari program kerjanya, keseruan, sampai departemen-departemen yang punya ciri khas masing-masing. Tapi ada satu departemen yang sering banget jadi bahan perbincangan dan bikin anggota baru penasaran. Siapa tuh? Kok kalau ada kaderisasi pasti ada PSDO? Kok yang ngurus pengembangan anggota pasti PSDO? Dan yang paling sering terdengar, PSDO itu benar suka marah-marah gak sih? Iya, bener. Kayaknya. Nah, daripada hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut, lebih baik kita langsung cari tahu aja jawabannya dari sumber yang paling terpercaya. Karena pada episode Edukes kali ini kita kedatangan spesial guest star dari departemen yang dikenal sebagai jantung kaderisasi sekaligus departemen yang katanya paling tegas di HMP Penjas, yaitu Departemen PSDO. Bagaimana nih kabarnya Kang Teteh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih. Karena banyak banget stigma dan rasa penasaran tentang PSDO, hari ini kita akan kupas semuanya. Jadi buat teman-teman yang selama ini mengira PSDO cuma identik dengan kaderisasi dan marah-marah, jangan kemana-mana. Karena siapa tahu setelah episode ini pandangan kalian akan berubah. Boleh nih kenalan dulu kepada Akang Teteh di balik PSDO. Perkenalkan, nama saya Rijal sebagai Ketua Departemen PSDO. Perkenalkan, saya Nadi Saputra sebagai Kepala Kaderisasi Departemen PSDO. Saya Neriani Amalia sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Mahasiswa. Saya Marsha Ares Tamrsahla sebagai Staf PSDO. Langsung masuk aja nih Kang Rijal. Kang, sebenarnya PSDO itu apa sih? Dan mengapa departemen ini memiliki peran yang penting dalam HMP Penjas, dan apa visi yang ingin diwujudkan PSDO selama satu periode kepengurusan ini? Oke, baik. Apa sih itu PSDO? PSDO adalah pengembangan sumber daya organisasi yang dimana PSDO ini adalah jantung organisasi. Nah, PSDO juga motor penggerak daripada organisasi. Di dalam HMP Penjas dan berfokus pada pembinaan internal Penjas dan manajemen keanggotaan serta juga mengurusi pengkaderan untuk mahasiswa baru. Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata PSDO bukan hanya sekedar mengurus anggota, tapi juga menjadi salah satu motor penggerak dalam membentuk kualitas sumber daya di HMP Penjas. Nah, setelah kita mengenal PSDO secara umum, sekarang kita akan masuk ke salah satu bidang yang menjadi jantung dari proses regenerasi organisasi, yaitu bidang kaderisasi. Boleh Kang Nadi bisa dijelaskan apa peran utama di bidang kaderisasi dalam HMP Penjas? Oke, ini berbicara soal peran utama dalam bidang kaderisasi itu tidak lepas dari pembinaan karakter, yang dimana di sini khususnya sebagai mahasiswa baru yang nantinya dari masa transisi dari sekolah menuju ke perkuliahan itu kita di sini punya goals, punya tujuan diantaranya sebagai pembinaan karakter bagi para mahasiswa baru, terus kemudian pemetaan potensi minat dan bakat itu nanti diurus sama ketua bidang SDM sumber daya mahasiswa nantinya, terus juga di sini menyiapkan regenerasi. Kita di sini nanti ada regenerasi untuk kepengurusan HMP Penjas terkhususnya dan juga sebagai regenerasi buat kita sendiri mahasiswa Penjas yang nantinya bakal dibentuk seperti apa itu nanti tupoksinya dari
kepala bidang pengkaderan dan juga nanti evaluasi atau monitoring. Nanti sambil kita pengkaderan itu nanti akan ada evaluasi dan juga monitoring seberapa jauh, seberapa pesat mengenai tujuan yang akan dicapainya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Mengapa sih kaderisasi menjadi hal yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi dan program kaderisasi? Apa yang akan dijalankan oleh bidang kaderisasi itu? Oke, mengapa kaderisasi itu penting ya? Karena di sini selain juga menciptakan regenerasi atau juga calon-calon kader yang berkualitas, peran dari kaderisasi juga itu merupakan bagi kita menentukan bagaimana kualitas SDM orang-orang yang ada di dalam himpunan atau juga di dalam mahasiswa Penjas. Nah, di sini juga kita tentu saja setiap prodi itu memiliki ciri khas masing-masing. Kalau di UPI Sumedang ada prodi Penjas, PGSD, Inpar dan juga keperawatan. Nah, di situ tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda setiap mahasiswanya. Nah, dalam hal ini tugas kita sebagai pengkaderan membentuk mahasiswa Penjas yang seutuhnya, jiwa raganya itu kita tidak bisa menyamaratakan dengan prodi-prodi yang lain. Terus juga menyiapkan anggota itu dalam menghadapi tantangan, terkhususnya tantangan perkuliahan ya. Dinamika perkuliahan itu tentu saja berbeda dengan dinamika pada saat mereka persekolahan. Itu nanti akan ada transisi yang kita rasakan. Saya pengalaman menjadi maba sebetulnya itu dinamikanya jauh berbeda antara siswa ke mahasiswa. Dan juga di sini membangun loyalitas dan juga rasa memiliki. Setiap organisasi itu orang-orang kalau dari yang saya amati itu di setiap organisasi akan kurangnya mengenai rasa kepemilikan kepada organisasi tersebut. Nah, di sini juga kita menciptakan lingkungan yang dimana setiap orang itu ada rasa kepemilikan kepada organisasi tersebut. Kalau di Penjas tentunya HMP seperti itu kurang lebih. Oke. Berarti teman-teman, kaderisasi bukan hanya tentang mengenalkan organisasi, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab bagi anggota baru. Selain dari kaderisasi, PSDO juga memiliki fokus dalam pengembangan kualitas sumber daya mahasiswanya. Nah, kita langsung saja berbincang bersama Teh Anu. Bisa dijelaskan Teh, apa fokus utama bidang SDM di PSDO dan apa program apa saja yang dirancang untuk meningkatkan kualitas anggota HMP Penjas? Kalau bisa berbicara tentang fokus utama di bidang SDM ini berfokus untuk mendorong atau mengapresiasi setiap kinerja dari departemen maupun komisi-komisi dan anggota-anggotanya. Nah, kalau misal berbicara tentang program kerja, di bidang SDM ada program kerjanya yaitu Staff of the Moon yang mengapresiasi segala bentuk kerja dari semua anggota-anggota di himpunan dan nantinya tuh bakal di-post di feed Instagram. Menurut Teh Ane, apa skill yang wajib dimiliki mahasiswa saat ini selain kemampuan akademik dan bagaimana cara PSDO membantu anggota menemukan dan mengembangkan potensinya? Menurut saya pribadi, selain akademik, mahasiswa perlu punya kemampuan dalam komunikasi, adaptasi, kolaborasi, dan yang terpenting adalah leadership. Karena skill-skill yang akan banyak digunakan saat ini yaitu yang tadi, karena untuk banyak digunakan saat berorganisasi maupun di lapangan-lapangan kerja lainnya. Nah, melalui Departemen PSDO ini dan proses kaderisasi atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, kami berusaha membantu anggota mengenali potensi dirinya dan menyiapkan mereka menjadi sumber daya mahasiswa yang tidak hanya aktif, tetapi juga berkontribusi dan membawa perubahan. Wah, keren sekali ya. Jadi anggota HMP Penjas tidak hanya berkembang dari sisi akademik, tetapi juga kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan pengembangan diri lainnya. Nah, teman-teman, setelah kita berbicara cukup serius mengenai program kerja kaderisasi dan juga pengembangan sumber daya mahasiswa, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang lebih santai. Kita akan menguji seberapa kompak sih Departemen PSDO
mengenal satu sama lainnya melalui sesi fun question. Setelah saya mengajukan pertanyaan, silakan Akang Teteh tunjuk orang atau sebutkan nama orangnya yang cocok dengan pertanyaan yang saya siapkan. Oke? Siapa anggota PSDO yang paling sering telat membalas chat? 1, 2, 3. Ane. Boleh nih dijelasin kenapa Teh Ane suka telat? Nah, kenapa suka telat? Karena pada saat saya mengirimkan informasi ataupun setidaknya memantik para anggota untuk berkomunikasi di grup, pada saat itu anggota yang lain itu sangat aktif gitu membalas informasi saya. Tetapi ada satu orang yang emang kurang responnya gitu, pada gak tahu ada sesuatu mungkin di kegiatan sehari-harinya, tetapi yang saya rasakan emang Ane yang paling telat. Mungkin buat Teh Ane kedepannya bisa lebih fast respon lagi ya. Untuk pertanyaan nomor 2 nih, siapa sih yang paling aktif saat rapat? 1, 2, 3. Semuanya aktif. Sepertinya anggota PSDO emang pada aktif nih ya Kang. Aktif, alhamdulillah. Nah, pertanyaan yang nomor 3 nih. Siapa sih yang paling sering mengirim stiker di grup internal Departemen PSDO? 1, 2, 3. Aptal. Oh, Kang Aptal ya. Sepertinya sedang tidak hadir nih. Ya. Sepertinya banyak sekali nih Kang Aptal stok stikernya. Boleh kirim-kirim lah. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya. 3 kata Kang Teh untuk menggambarkan PSDO. 3 kata ya untuk menggambarkan PSDO. PSDO sebenarnya karena kan PSDO ada di bidang perkaderan apalagi ya yang sangat melekat gitu. Yang dimana pasti ada tindakan gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa baru yang emang mempunyai kesalahan. Jadi dari 3 kata dari saya mungkin mendengar, bergerak, bertindak. Oke. Seru sekali ya sesi tadi. Dari jawaban-jawaban yang diberikan Akang Teteh, kita bisa melihat bahwa PSDO tidak hanya solid dalam bekerja, tetapi juga memiliki hubungan kekeluargaan yang kuat. Nah, sebelum kita menutup podcast ini nih Kang Teh, tentu banyak pendengar yang ingin mendapatkan motivasi dan inspirasi dari teman-teman PSDO. Karena itu, kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi inspirasi dan peran untuk mahasiswa serta anggota HMP Penjas. Untuk pertanyaan yang pertama nih, apa pelajaran hidup atau pengalaman yang paling berharga yang kalian dapatkan selama menjadi bagian dari PSDO? Siapa yang mau jawab? Saya. Oh, boleh. Untuk Anggota saya. Silakan. Kalau dari saya ya, di PSDO itu tidak hanya mengerjakan atau melaksanakan program kerja saja, akan tetapi di situ kita bisa membentuk karakter dan juga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama aja kan. Baik, terima kasih ya Teh Marsa. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana organisasi membantu kalian berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelum bergabung di HMP Penjas? Siapa yang mau jawab? Saya lagi. Oh, boleh Teh Marsa kembali. Organisasi membantu saya untuk lebih percaya diri dan juga mengembangkan diri saya agar lebih disiplin, bertanggung jawab, serta dapat bisa membantu terhadap sesama kami. Baik, terima kasih ya Teh Marsa. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Ketika merasa lelah, kehilangan motivasi, atau menghadapi banyak tanggung jawab, apa yang membuat kalian tetap bertahan dan terus berproses? Oke. Mungkin dari pertanyaan seperti itu, apa yang membuat kita bertahan agar terus berproses? Yang pertama adalah tentunya daripada orang tua, yang dimana orang tua mendorong kita agar tetap maju tanpa melihat ke belakang lagi.
Nah, yang di situ kita juga melihat daripada kemampuan diri kita yang ingin terus berkembang, karena pada dasarnya manusia yang tidak diasah akan pada akhirnya akan tumpul gitu. Nah, di situ kita mengingat kembali bahwasannya kita datang ke kampus UPI Sumedang gitu, apalagi di Prodi Penjas, ingin berkembang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu sebagai acuan saya untuk tetap semangat dalam organisasi maupun kuliah. Terima kasih ya Kang Rizal. Pertanyaan nomor 4 nih, pesan apa yang ingin disampaikan kepada anggota HMP Penjas, khususnya mereka yang masih ragu, aktif, dan mengambil kesempatan dalam organisasi? Pesan untuk anggota agar supaya tidak ragu dan terus aktif, mungkin yang pertama, kita sebagai anggota baru ataupun orang yang ingin belajar lebih tahu, alangkah baiknya kita harus tetap belajar dan juga mencari ilmu sebanyak-banyaknya pada saat kita bergabung ke organisasi, dan juga harus ingat bahwasannya kita datang ke sini untuk mencari ilmu, yang dimana ilmu tidak hanya datang dari perkuliahan tetapi dari organisasi juga kita mendapatkan ilmu. Nah, mungkin untuk anggota-anggota saya yang hadir ataupun yang tidak hadir pada saat ini, tetap semangat, tetap belajar, dan juga tetap tumbuh di organisasi. Terakhir deh, satu pesan singkat untuk HMP Penjas yang ingin kalian tinggalkan di podcast ini. Boleh Bang Nadi aja sebagai kaderisasi. Satu pesan singkat ya. Ya, kalau di sini kita ya merupakan mahasiswa yang dari perantauan ataupun dari pribumi, yang dimana tujuan kita sama, yaitu untuk belajar. Jadi buat kita semuanya, apapun tantangannya, pulanglah sebagai sarjana. Cukup. Baik, terima kasih kepada Akang Teteh Departemen PSDO. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Akang Teteh Departemen PSDO yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, pengalaman, dan juga inspirasi bersama kita. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Akang Teteh Departemen PSDO dapat menambah wawasan serta motivasi bagi seluruh pendengar untuk terus berkembang, berkontribusi, serta berproses dalam organisasi. Amin. Saya selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Edukes berikutnya. Edukes, Listen and grow. PSDO bergerak cepat, bertindak serta. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.